Pancasila. Itu takdir Allah, itu sebuah rahmat. Mengapa kita tidak mensyukurinya? Ini memprihatinkan sekali. Saudara kita masih banyak yang belum dewasa. Itu yang saya bilang malam tadi. Ketika hati seseorang itu kotor, maka dia menjadi bodoh. Ketika hati seseorang itu menjadi kotor, ketika hati seseorang itu kotor, maka jangan heran dia menjadi bodoh. Siapapun dia, orang manapun dia. Karena menurut saya, orang itu bisa menjadi pinter yang sesungguhnya, pinter yang bermanfaat, itu jikalau hatinya sehat, bersih. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang bila mana daging tersebut bagus, bagus semuanya. Sebaliknya, jika bila mana daging tersebut buruk, ya. Berarti kalau hatinya buruk, bisa jadi akal pikir pun buruk. Mafhumnya itu apa? Buruk akal pikir, bodoh. Jadi pinter-pinter bodoh. Ya, pinter tidak bijaksana, pinter tidak arif. Berarti pinternya itu tidak bisa membuat orang lain maslahat dan manfaat. Pinter yang tidak bermanfaat, tentu dia belum mencapai manusia yang punya mutu hakikiah yang sejati. Ya, paham nggak ini? Kira-kira. Sudah, kita jangan lagi memperdebatkan perbedaan. Sudah selesai oleh kuliah. Kenapa sih harus ini? Sudah selesai. Perbedaan pendapat keyakinan sudah diselesaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala lewat kuliah. Nggak usah. Udah jelas beda keyakinan, beda agama, pasti beda. Udah jelas setiap yang meyakini agama tertentu pasti dia akan membenarkan agamanya. Udah pasti itu. Dan tentu akan manusiawi juga kalau dia menolak agama dan keyakinan orang lain. Udah manusiawi, tapi tidak karena dengan alasan ada sifat manusiawi, merasa agamanya benar, kemudian orang agama lain salah, kemudian kita dijadikan oleh kita dan dijadikan sebuah pemanjaan diri kita, kemudian kita mudah untuk menghujat, menolak, menghina ajaran agama orang lain. Jangan begitu. Bagi kita umat Islam harus arif dan bijaksana. Mestinya kita hadir ini untuk membawa agama Islam ini dicintai, disukai oleh orang yang belum Islam. Jangan sampai ini kita terkesan agama kita agama yang ditakuti akibat kita salah mendakwahkan agama kita sendiri, sehingga orang lain bisa Islamfobia sebetulnya oleh kita juga. Bisa jadi itu karena kesalahan kita dalam mendakwahkannya, karena tidak arif dan tidak bijaksana. Mestinya kita mencontoh Rasulullah ketika dakwah. Rasul itu dakwah itu bukan hanya dia paham agama Islam, tapi memang syarat untuk menjadi da'i ilallah itu dia sudah ada. Apa itu? Yaitu kesabaran dalam dakwah, kemudian kearifan dan bijaksana dalam dakwah, mobil khusus kejernihan hati. Nah, itu kalau saya mah seharusnya dia punya syarat itu dulu. Kalau ingin dia jadi da'i yang bisa mempromosikan agama itu, agama Islam itu bagus, dia jangan hanya merasa cukup dengan pintar. Dia harus membangun dirinya menjadi orang yang sabar ketika dakwah, menjadi orang yang arif dan bijaksana saat dia menjadi dai. So, kalau dia hanya pintar tidak sabar, itu akan membawa kesan jelek terhadap agama Islam. Dia pintar tetapi dia tidak arif, tidak bijaksana, fanatik,
jumud, kultus, condong benci kepada keyakinan orang lain, pun dia akan jadi mudah mencaci maki orang yang beda agama. Itu pun kesannya tidak baik di mata mereka terhadap agama kita. Yang buruknya oknum dai-nya, yang terkena imbasnya agama kita. Jadi kalau menurut saya mah, sebaiknya jangan buru-buru kita ingin disebut dai, jangan buru-buru ingin terkenal, kalau kita belum punya sifat sabar, sifat arif dan bijaksana, agar kita tidak bikin tercoreng agama Islam. Ditahanlah, jangan pengen buru-buru terkenal. Bangun dulu pribadi, karakter dan watak kita yang seperti itu. Ya seperti halnya Rasulullah itu kan, dakwah itu dia karena dia sudah punya sabar, sudah punya arif dan bijaksana. Tidak kultus dan tidak jumud. Dan Rasulullah punya rohaniyah yang sangat tinggi untuk menghormati yang berbeda dengan dirinya. Dan itu jarang dipunyai oleh kita, oleh dai-dai kita itu. Ini yang saya khawatirkan, sehingga agama Islam ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena ada oknum dai yang tidak bisa menjaga citra agama itu sendiri, akibat dia belum punya syarat sabar, syarat arif dan bijaksana. Kepribadiannya dia belum bagus, akhlaknya belum bagus, sehingga menimbulkan Islamfobia. Itu jangan nyalahkan orang lain, ada di saudara-saudara kita, karena oknum-oknumnya yang belum bisa menjadi marketingnya agama Islam, belum bisa jadi marketing agama Islam. Mestinya dai yang belum bisa menjadi marketing agama Islam justru malah membuat malu-malu agama Islam, menjadikan orang fobia Islam itu. Dengan tahu diri dulu lah, bangun dulu dirinya sendiri.